Halo pelanggan setia Kubota, kembali lagi di Ngobrol-Ngobrol Santai Kubota. Hari ini bersama saya Rizky dari Kubota Mesin Indonesia. Pembahasan kita hari ini mengenai pembiayaan syariah bersama Nanobank Syariah. Untuk itu saya sudah ditemani oleh Bapak Wahyu Adi Nugroho dari Nanobank Syariah. Ya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Pak Wahyu ini merupakan Syariah Community Banking Division Head ya Pak, betul ya, Pak? Betul. Betul, di Nanobank Syariah. Ya. Nah, sebagai informasi, Nanobank Syariah ini merupakan bagian dari grup Sinarmas, betul ya Pak? Betul sekali. Ya, kalau gitu kita langsung mulai aja, boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, Ayo. mungkin pertama-tama Bapak boleh jelaskan dulu ke pelanggan setia Kubota nih yang ada di rumah yang lagi pada nonton, apa sih Pak sejarah atau latar belakang dari Nanobank Syariah ini Pak? Makasih. Selamat siang ya. Perkenalkan saya Wahyu dari Nanobank Syariah. Nanobank Syariah ini merupakan satu pilar dari Sinarmas Group, di mana pilarnya yaitu financial service. Kita beroperasi mulai 1 Januari 2024. Jadi sebelumnya Nanobank Syariah ini merupakan bank umum syariah hasil spin-off dari unit usaha syariah dari Bank Sinarmas. Mulai kapan nih Pak untuk Nanobank Syariah ini beroperasi Pak, kalau boleh tahu? Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa kita beroperasi mulai dari 1 Januari 2024. Ya, namun prosesnya untuk spin-off dari mulai 2 tahun yang lalu lah. Jadi secara operasional sudah lebih dari 10 tahun mungkin 10 ya, tahun karena yang unit usaha lalu. syariah itu Cukup dari lama tahun juga ya, 2012 sih. Kantor cabangnya sendiri Pak untuk Nanobank Syariah ini sekarang udah ada di mana aja Pak? Kantor cabang kita punya 31 kantor cabang ya, mulai dari Aceh, Medan, kemudian Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Lampung, Jawa gitu ya, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, kemudian Purwokerto, Pekalongan, kemudian Semarang, Solo, ya sampai Jawa Timur ada di Kediri, di Surabaya, di Jember, kemudian di Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kemudian di Kalimantan itu ada di Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, paling ujung ada di Makassar. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya berarti ya? Ya, hampir. Banyak juga ya Pak ya. Dan memang kebetulan nih berarti ada di wilayah-wilayah pelanggan Kubota semua ya. Jadi perlu dicatat nih untuk pelanggan setia Kubota semua, untuk yang sedang nonton, untuk cabang-cabang Bank Nano Syariah ini hampir ada di seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, kita masuk ke pembiayaan syariah Pak. Mungkin Pak Wahyu boleh menjelaskan untuk teman-teman Kubota di rumah, apa sih pembiayaan syariah ini dan apa bedanya dengan pembiayaan konvensional Pak? Silahkan Pak Wahyu. Oke, ini kalau bicara beda syariah sama konven lama nanti nih. Pada prinsipnya gini ya, pembiayaan di syariah itu mengacu kepada barang yang diikat gitu ya, diperikatkan itu bentuknya barang. Mungkin kalau di konvensional itu bentuknya uang yang diakatkan atau diperjanjikan, tapi kalau di syariah itu adalah barangnya. Karena kita bilang barang yang diperjanjikan, tentu dengan Kubota ini kan adalah salah satu supplier dari alat pertanian. Jadi alatnya lah yang diperjanjikan. Kemudian alatnya yang diperjanjikan, terus kemudian dari sisi nasabah itu bisa melakukan angsuran gitu ya, atau cicilan sesuai dengan cash flow mereka. Jadi bedanya di uang dan barang ya Pak. Betul. Ya. Nah kalau misalnya untuk Nanobank sendiri jasa keuangan itu ada apa aja Pak saat ini? Ya, jadi kita kelompokkan produk Nanobank Syariah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah save, kemudian spend, impact, dan invest. Save ini ya terkait dengan produk-produk tabungan. Kemudian spend ini terkait dengan produk transaksi ya, payment transaksi seperti QRIS, seperti pembelian pulsa. Kemudian ada namanya produk impact. Nah, impact ini mungkin yang paling menonjol untuk bisa kita campaign, karena impact ini terkait dengan donasi atau wakaf. Nah, kemudian terakhir ya invest. Nah, di dalam invest ini salah satu produknya adalah pembiayaan atau financing. Ngobrol lebih lanjut nih Pak tentang pembiayaan. Di Nanobank itu fasilitas pembiayaan syariahnya tuh ada apa aja Pak? Ya, kalau pembiayaan kita kebagi lagi ke dalam 3 bagian ya. Satu adalah pembiayaan mikro, kemudian pembiayaan menengah, kemudian pembiayaan kecil. Jadi pembiayaan mikro itu ya mungkin di bawah 100 juta. Kemudian pembiayaan kecilnya itu
100 sampai dengan 2 miliar. Nah, kemudian menengahnya itu 2 sampai 5 miliar. Berarti kalau untuk produk-produk Kubota kemungkinan masuknya di yang kecil ya Pak ya? Betul. Karena kan sekitaran 500 jutaan 100 gitu, sampai 2 miliar. Ya. Oke. Nah, sekarang lebih lanjut nih Pak soal pembiayaan syariah mesin pertanian yang termasuk kategori pembiayaan mesin pertanian di Nanobank sendiri itu seperti apa Pak? Ya, kalau untuk pembiayaan mesin pertanian kita masukkan ke golongan special segment ya. Special segment. Jadi pembiayaan khusus kepada mesin pertanian, yaitu mesin traktor dan mesin combine harvester ya. Kalau misalnya nih Pak Wahyu ada pelanggan setia Kubota nih yang mau mengajukan kredit atau pembiayaan mesin pertanian di Nanobank Syariah, itu syarat-syaratnya apa aja nih Pak? Ya, jadi kalau untuk di kami ya, untuk pembiayaan mesin pertanian ini kita kan kolaborasi dengan salah satu mitra dari Kubota ya, di mana alur dari pengajuan pembiayaan itu akan dimulai dari dealer. Dealer itu yang bertemu dengan calon nasabah atau calon pembeli alat mesin pertanian ya. Kemudian setelah dealer merasa bahwa nasabah ini mengajukan pembiayaan gitu ya, mereka akan referalkan ke kita. Diarahkan ke Nanobank Syariah. Syaratnya secara utama gitu ya, mereka yang sudah berpengalaman dalam hal mesin pertanian. Jadi bukan orang yang baru pertama kali membeli mesin kemudian mencoba untuk berbisnis mesin pertanian gitu ya. Tetapi mereka sendiri sudah punya pengalaman dalam hal merentalkan mesin gitu ya. Kemudian dalam hal merawat mesin ya, sehingga resikonya menjadi lebih kecil gitu ya, karena mereka sudah berpengalaman kan. Kemudian syarat administrasinya ya standar lah ya, data pribadi, kemudian data usaha, kemudian ya udah itu aja. Yang penting dia sebelumnya sudah punya pengalaman dalam bidang alat-alat pertanian ya Pak ya. Nah, betul. Kalau yang untuk pengajuannya sendiri nih Pak, bisa siapa aja atau khusus perorangan atau bisa corporate gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, untuk pengajuan bisa perorangan, kemudian juga bisa lembaga ya. Lembaga itu ya bisa PT, bisa CV gitu, ataupun koperasi. Untuk berbisnis mesin pertanian ini butuh pengalaman ya, pengalaman merawat mesin ya. Kemudian pengalaman juga untuk mencari market ya, market dari pengguna mesin ini. Untuk kriterianya kira-kira berpengalaman berapa lama minimal atau maksimal berapa lama itu ada nggak Pak di Nanobank Syariah ini? Ya, minimal 2 tahun. Oh, minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun sudah memiliki sudah berkecimpung gitu ya Pak di bidang pertanian gitu. Alat pertanian. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak ada customer Kubota yang tertarik terus mau ambil kredit di Nanobank Syariah, proses pengajuannya bagaimana Pak? Kan tadi Bapak bilang ya ke dealer dulu ya. Emang harus prosesnya gitu ya Pak. Jadi customer ke dealer dulu, habis itu atau langsung bisa ke customer langsung ke Nanobank Syariahnya langsung bisa nggak Pak? Ya, jadi alur yang kita lakukan di Nanobank Syariah memang harus lewat dealer. Ketika ada yang langsung ke cabang, mungkin nanti kita akan kelompokkan dia sebagai calon nasabah yang mandiri. Jadi prosesnya berbeda dengan yang spesial segmen tadi ya. Prosesnya dengan yang mandiri itu ya dia mengajukan sendiri, kemudian dia akan diminta jaminan di luar dari mesin gitu. Kemudian skema angsuran juga mungkin berbeda. Jadi yang mandiri sama yang spesial akan berbeda. Spesial segmen akan berbeda. Dengan Kubota ini semua harus lewat dealer. Jadi buat pelanggan-pelanggan setia Kubota nih yang mau pengajuan di Nanobank Syariah diarahkan ke dealer dulu, baru habis itu info segala macam bilang untuk ingin pembiayaan syariah, baru nanti dealer akan mengarahkan ke Nanobank Syariah gitu ya Pak prosesnya ya. Betul. Nah, kira-kira untuk customernya sendiri Pak ada jaminan tambahan nggak Pak, kayak seperti fix aset gitu, tanah, bangunan gitu Pak? Untuk yang special segment ini kita memang tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan atau fixed aset ya. Jaminannya ya alat yang dibeli itu, dan alatnya alat yang baru ya, bukan second ya. Nah, untuk lebih jelas lagi nih Pak, untuk pelanggan-pelanggan setia Kubota, Bapak boleh bantu untuk jabarkan Pak alurnya itu seperti apa Pak, untuk dari pengajuan sampai dengan keputusan pembiayaannya itu diterima atau tidak di Bank Nanobank Syariah ini Pak? Ya. Jadi awalnya itu calon nasabah mengajukan pembiayaan ke mesin pertanian ya, ke dealer. Kemudian dari pihak dealer akan
memberikan datanya ke Nanobank Syariah langsung ke pusat ya. Langsung ke pusat, kemudian nanti pusat akan melakukan assessment, akan melakukan interview by online kepada calon customer. Kemudian setelah itu nanti dari pusat akan melakukan komite lah ya, persetujuan pembiayaannya. Nah, setelah turun pembiayaannya, persetujuan pembiayaannya nanti akan dilakukan pengikatan di cabang, pengikatan pembiayaan dan sekaligus pengikatan jaminan. Ada survei dulu nggak Pak sebelumnya? Gitu. Ya, surveinya tadi yang online itu. Betul. Oh, nggak ada survei langsungnya gitu ya Pak, ke customernya? Nggak ada langsung ke customer, nggak ada. Karena kebanyakan customer ini lokasinya itu kan jauh ya dengan cabang ya. Betul, sehingga kita lakukan assessment menggunakan online. Kira-kira berapa lama tuh Pak waktunya? Dari mulai awal sampai akhir nih? Pengalaman sih nggak nyampe 7 hari ya. Oh, cepat juga ya Pak ya? Lumayan cepat ya, nggak nyampe 7 hari sudah bisa ada keputusan. Sudah bisa ada keputusan diterima atau tidaknya ya untuk pembiayaannya. Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu bilang ada online assessment ya Pak ya. Boleh dijabarkan Pak untuk online assessment ini penilaiannya tuh apa saja ya Pak ya yang dinilai? Ya, jadi kalau online assessment ini sekedar interview ya antara petugas dari Nanobank Syariah di pusat dengan calon customer. Itu yang menggali terkait dengan tujuan penggunaan, kemudian pengalaman dia dalam berbisnis rental alat pertanian ini, kemudian juga di interview terkait dengan kemampuan calon nasabah ya dalam hal melakukan pengangsuran ya. Kemudian juga biasanya juga diminta dilihatkan juga stok atau mungkin inventory mesin yang ada gitu ya. Punya berapa banyak gitu ya. Kemudian terkait dengan kapital calon nasabah gitu ya. Mereka sudah punya aset berapa banyak gitu ya. Kemudian tadi sudah punya pengalaman berapa lama gitu ya. Sekedar interview ya antara petugas dengan calon nasabah. Calon nasabahnya sendiri. Oke. Untuk online saja cukup ya Pak ya? Ya, sekarang online aja. Tidak perlu survei langsung ke nasabahnya, ke customernya. Sebelumnya memang ada survei fisik ya, dari tim cabang ke calon customer. Nah, tetapi kita lihat ini memakan waktu gitu ya. Dan tim kita juga mungkin punya agenda yang lain sehingga memperpanjang waktu keputusan gitu ya. Akhirnya kita menggunakan assessment secara online gitu. Itu jadi plusnya ya Pak ya Nanobank Syariah itu ya. Jadi dia hanya survei melalui online saja ya Pak. Jadi lebih cepat juga ya keputusannya ya. Tadi kan Bapak bilang sekitar 7 hari ya Pak dibanding yang lainnya. Nah, untuk skema pembayarannya sendiri Pak, itu seperti jangka waktunya, margin dan nilai pembiayaannya itu gimana Pak? Ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu keunggulan kami ya terkait dengan skema angsuran ya. Jadi skema angsuran kita itu bisa kita sesuaikan dengan bisnisnya calon customer. Artinya calon customer ini memiliki bisnis yang yang dibayar secara yarnen atau dibayar secara bulanan. Nah, itu kita sesuaikan. Betul. Yang sekarang berjalan itu 4 sampai 6 bulanan sekali. Tetapi nanti di 4 atau 6 bulan sekali mereka akan membayar. Gitu. Nah, itu mungkin kebanyakan calon customer kita itu yang kerja alatnya dibayar secara yarnen juga. Iya, pada gitu. saat panen baru mereka akan bayar ke calon nasabah kita. Jadi gitu. 4 sampai 6 bulan sekali itu untuk pembayaran angsurannya ya Pak ya. Itu emang semuanya seperti itu atau ada skema lain Pak? Ya. Skema yang lain bisa bulanan ya. Bisa bulanan tergantung dari tadi bisnis customer. Karena customer itu mungkin kan ada yang bisnisnya juga secara bulanan itu dia akan mencari daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Jadi dia tidak stay di satu daerah gitu ya, tetapi dia akan bergeser ke daerah yang lain yang memang mungkin membutuhkan mesin gitu ya. Nah, itu mungkin bisa bulanan. Tapi mayoritas semua nasabah kita bayarnya per 6 bulan sekali. Pak, nah untuk beberapa customer kan ada yang skema pembayarannya kan pada saat panen ya Pak ya, bayar saat panen. Nah, kalau misalnya case-nya Pak untuk panennya itu gagal Pak, jadi ada ada keringanan nggak ya Pak di Nanobank Syariah itu? Ya, jadi memang kalau di lembaga keuangan ya, kalau terjadi sesuatu terkait dengan bisnis si calon customer ini, calon nasabah ini mengalami masalah gitu ya terkait dengan tadi karena dia dibayarnya pas panen, kemudian panennya gagal panen ya biasanya kita lakukan restructure gitu.
reschedule dari angsuran. Bisa kita panjangkan gitu ya, sampai dengan si calon customer ini, si nasabah ini memiliki kemampuan bayar. Jadi kita namakan reschedule lah. Itu untuk reschedule ini ada kayak semacam penaltinya gitu Pak? Kalau di bank syariah saya rasa nggak ada. Kita hanya mengundurkan jadwal angsuran yang mungkin di bulan ke-6 dia harus bayar. Ya mungkin kita undurkan di bulan ke-12 lagi. Tapi otomatis dengan konsekuensi angsuran, jangka waktu angsurannya akan menambah ya. Yang tadinya mungkin 36 bulan akan menambah plus 6 bulan lagi. Jadi di jangka waktu angsurannya jadi ikut bertambah juga ya Pak ya. Jadi ya tentu. Untuk cabang Nanobank Syariah sendiri Pak, saat ini yang sudah bisa menyalurkan kredit syariah untuk mesin pertanian itu udah di mana aja Pak? Ya. Saat ini memang kita baru ada di 3 cabang ya. Itu cabang Aceh, kemudian cabang Medan dan cabang Makassar. Nah, ke depan memang kita berencana untuk memperluas area ya. Tentu sebelum kita memperluas area, kita akan lihat dulu apakah di satu area itu sudah jenuh atau belum alatnya. Karena itu akan mempengaruhi dari risiko ya. Semakin sedikit alat yang ada di daerah tersebut dan semakin besar potensinya ya area garapannya, tentu itu menjadi risiko yang menjadi lebih ringan ya. Tapi kalau satu daerah itu alatnya sudah banyak, kemudian populasi petaninya juga sudah semakin sedikit, nah itu kita nggak berani masuk ya, karena risikonya terlalu besar ya, karena nanti mungkin akan terjadi persaingan antar pemilik mesin ya, sehingga nanti harga akan menjadi menjadi tidak kompetitif ya, kemudian nanti risiko mengangsur jadi lebih susah. Kira dalam jangka waktu ke depan nih Pak, mau bukan cabang, maksudnya cabang mana lagi nih Pak yang mau ditunjuk untuk pembiayaan syariah ini mesin pertanian? Ya, saya rasa di cabang Jawa Timur, di Jember gitu ya, di Jember, kemudian banyak itu Pak mesin-mesin pertanian Kubota juga di sana Pak. Oh gitu ya? Iya. Daerah Jawa Pak. Iya. Jember mungkin bisa cover ke arah Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi betul. Jadi daerah Jawa ya Pak ya, coming soon ya. Jawa bagian timur. Jawa bagian timur. Yes. Oke. Nah Pak Wahyu, tadi kan kita sudah membicarakan tentang jangka waktu angsuran ya Pak ya. Untuk DP-nya sendiri nih Pak di Nanobank Syariah ini berapa persen Pak? Untuk DP di 30% ya. 30%. Kemudian kita untuk pembiayaannya maksimal di 70%. Maksimal di 70%. Ya. Itu ada biaya-biaya lainnya Pak? Ya, nah untuk biaya-biaya ini salah satunya adalah margin ya atau ujroh ya, antara 10% sampai dengan 14%. Kemudian ada biaya administrasi itu antara 3 juta sampai dengan 6 juta. Kemudian juga ada biaya asuransi kerugian. Jadi si alatnya itu, mesinnya itu kita asuransikan. Premi itu antara 2,5 sampai dengan 4,5%. Dari jumlah pembiayaannya Pak? Ya, dari jumlah pembiayaan. Dari jumlah pembiayaan. Ya. Nah itu cukup dibayar sekali aja. Pada saat ini aja Pak? Pada saat awal aja ya Pada Pak? saat awal sebelum pengikatan pembiayaan. Nah untuk pengikatan sendiri mungkin saya bisa informasikan kita menggunakan akad murabahah dan akad IMBT. Jadi artinya kalau IMBT itu kita membelikan alat, kemudian kita menjual kembali ke customer gitu ya, dengan jangka waktu yang disepakati. Bedanya tadi, makanya bedanya dengan konvensional. Dengan syariah itu adalah yang kita akadkan adalah alatnya. Betul, ya, bukan Pak. Uangnya. Betul. Nah, akadnya tadi menggunakan akad IMBT dan akad murabahah. Pak Wahyu, untuk cabang Nanobank Syariah ini kan tadi yang sudah bisa menyalurkan kredit mesin pertanian itu salah satunya ada di Makassar, benar ya Pak? Ya, betul. Nah, kalau ada customer Kubota nih Pak yang lokasinya ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, itu bisa nggak ya Pak untuk datang ke cabang Makassar itu Pak untuk pembiayaan Pak? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa alur dari pembiayaan kita itu menggunakan mekanisme kerjasama dengan dealer ya. Oh iya. Jadi sepanjang di daerah tersebut ada dealer yang sudah kerjasama dengan Nanobank Syariah, kita tetap bisa terima. Tidak terbatas di salah satu kantor cabang aja ya, tetapi di dealer, di mana dealer itu berada ya. Karena nanti kita akan bersama dengan dealer terkait dengan proses kolek dokumen, kemudian juga monitoring alat ataupun angsuran ya. Ya, jadi tetap kita bisa terima. Ya, sepanjang ada dealernya di lokasi itu tetap bisa terima ya Pak ya. Betul. Oke, siap.
Nah, yang terakhir nih Pak, menurut Pak Wahyu sebagai perwakilan dari Nanobank Syariah, untuk kondisi pembiayaan mesin pertanian saat ini secara umum tuh seperti apa Pak? Dan kira-kira ke depannya akan bagaimana? Ya, saya rasa yang kita lihat cukup menarik ya potensi dari pembiayaan mesin pertanian ini, karena kalau saya perhatikan teman-teman dari lembaga keuangan bank gitu ya belum banyak yang masuk gitu ya. Saya lihat yang masuk itu teman-teman dari multi finance ya, yang masuk dari industri pembiayaan alat mesin pertanian. Nah, jadi saya lihat potensinya masih luar biasa, dan saya rasa ini akan menjadi tumpuan gitu ya, tumpuan pembiayaan dari teman-teman dari Nanobank Syariah yang lokasinya ada di daerah gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan sampai saat ini memang kita lihat petani-petani ini masih banyak menggunakan alat tradisional ya. Jadi dari saya zaman kuliah, kebetulan saya juga pertanian juga, dari saya zaman kuliah sampai saat ini kita masih lihat petani masih menggunakan tradisional gitu ya, manual ya manual Pak, gitu ya, belum mekanisasi, sehingga proses biayanya ya, cost-nya juga jadi lebih mahal dibandingkan dengan mekanisasi gitu. Nah, inilah yang membuat kami sangat optimis gitu ya terkait dengan portofolio dari mesin pertanian ini bisa bagus lah. Ya, gitu. Berarti Nanobank Syariah untuk pertanian Indonesia ya Pak ya? Ya, jadi slogannya, jadi Nanobank Syariah ini memiliki tagline itu adalah menabung kebaikan. Menabung kebaikan. Ya, jadi kita berharap stakeholder yang kerjasama dengan kita itu menabung untuk kebaikan jadi lebih baik. Gitu, termasuk petani ya, yang tadinya menggunakan tradisional, sekarang menggunakan mekanisasi, sehingga ke depan income-nya kan jadi lebih baik. Wah, seru sekali pembahasan kita hari ini ya Pak Wahyu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk pelanggan-pelanggan Kubota yang sedang mencari pembiayaan syariah ya Pak ya. Untuk pelanggan setia Kubota jangan ragu, karena sekarang sudah ada Nanobank Syariah ya Pak ya, untuk support semua petani dalam hal pembiayaan syariah. Nah, mungkin ada call center atau sosial medianya Nanobank Pak, kalau misalnya ada pelanggan setia Kubota yang ingin bertanya lebih lanjut nih Pak. Ya, nanti mungkin pelanggan Kubota bisa menghubungi website kami nanobanksyariah.id, kemudian juga bisa menghubungi lewat WhatsApp. Ini ya, WhatsApp chat juga di 088 26 15 00 153. Kemudian juga bisa ke customer care kami ya di Aira Care di 15 00 153. Oke, jangan lupa dicatat ya pelanggan setia Kubota. Nah, untuk Kubota sendiri, pelanggan setia Kubota bisa menghubungi kami di Halo Kubota di 0821 8686 8677 untuk mau tahu info lebih lanjut mengenai pembiayaan syariah ini. Nah, sekian dulu nih ngobrol-ngobrol santai kita hari ini ya Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi dan pengetahuan baru bagi pelanggan setia Kubota di seluruh Indonesia ya Pak. Saya Rizky dari Kubota Machinery Indonesia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahyu dari Nanobank Syariah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya Pak ya, ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan gak kapok ya Pak ya. Nanti kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak atas supportnya dari terima Kubota. Kasih. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.